Pose with the bands. Pose with the pose with the pose with the pose with the bands. Pose with the pose with the pose with the bands. Pose with the bands. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan membahas materi yang berjudul Rekstad versus Makstad. Mana yang paling relevan? Sebelum itu, kami berterima kasih kepada Bapak Ervianto Dwi Braviaji Wicaksono SHM Hum yang telah menjadi dosen kami dalam pembelajaran pengantar hukum Indonesia. Dalam pembahasan materi ini, kami akan membahas pengertian, ciri-ciri, perbedaan, serta konsep mana yang paling relevan untuk diterapkan di Indonesia. Untuk pembahasan pertama mengenai pengertian Rekstad akan dijelaskan oleh Adin Ramadina. Terima kasih Diva Aulia Ramita. Selanjutnya, apa itu Rekstad? Rekstad merupakan istilah yang berasal dari bahasa Jerman yang berarti negara hukum. Dalam konsep ini, hukum menjadi dasar utama dalam menjalankan pemerintahan. Semua tindakan pemerintah harus berdasarkan hukum yang berlaku dan tidak boleh dilakukan secara sewenang-wenang. Konsep Rekstad dilahir sebagai bentuk perlindungan terhadap masyarakat agar kekuasaan pemerintah tidak disalahgunakan. Adapun ciri-ciri utama Rekstad yaitu yang pertama adanya perlindungan terhadap hak asasi manusia. Yang kedua, semua warga negara memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum. Yang ketiga, pemerintah harus tunduk dan patuh terhadap hukum. Yang keempat, adanya pembagian kekuasaan untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang. Yang kelima, adanya lembaga peradilan yang independen dan penegakan hukum. Selanjutnya yaitu ada contoh Rekstad. Apabila seseorang pejabat melakukan tindak pidana korupsi, maka ia harus diproses sesuai hukum yang berlaku tanpa memandang jabatan yang dimilikinya. Hal ini menunjukkan bahwa semua orang memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum. Selanjutnya yaitu ada tujuan Rekstad. Tujuan utama Rekstad adalah menciptakan keadilan, kepastian hukum, serta perlindungan bagi seluruh warga negara Indonesia. Selanjutnya saya berikan kepada Alia Rohali. Terima kasih Adin. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai Makstad. Makstad berasal dari bahasa Jerman yang berarti negara kekuasaan. Berbeda dengan Rekstad yang mengutamakan hukum. Makstad lebih mengutamakan kekuasaan sebagai dasar dalam menjalankan negara. Dalam konsep ini, penguasa memiliki kewenangan yang sangat besar sehingga hukum seringkali digunakan untuk mendukung kepentingan pihak yang berkuasa. Beberapa ciri Makstad antara lain, yang pertama, kekuasaan terpusat pada satu pihak atau kelompok tertentu. Yang kedua, pengawasan terhadap pemerintah cenderung lemah. Yang ketiga, hak asasi manusia kurang mendapatkan perlindungan. Yang keempat, hukum dapat dipengaruhi oleh kepentingan penguasaan. Dan kelima, masyarakat memiliki keterbatasan dalam mengawasi jalannya pemerintahan. Sebagai contoh, apabila seorang penguasa melakukan pelanggaran hukum tetapi tidak diproses karena memiliki kekuasaan yang besar, maka kondisi tersebut mencerminkan praktik yang mendekati konsep Makstad. Akibatnya, masyarakat dapat kehilangan rasa keadilan karena hukum tidak diterapkan secara sama kepada semua orang. Untuk mengetahui perbedaan yang jelas antara kedua konsep tersebut, saya persilakan kepada Saudara Danang. Selanjutnya, perbedaan Rekstad dan Makstad itu ada 3. Poin pertama, perbedaan pertama terletak pada dasar penyelenggaraan negara. Rekstad berlandakan hukum, sedangkan Makstad berlandaskan kekuasaan. Poin yang kedua, perbedaan kedua terletak pada kedudukan pemerintah. Dalam Rekstad, pemerintah harus tunduk pada hukum. Sementara dalam Makstad, penguasa sering kali berada di atas hukum. Poin yang ketiga, perbedaan ketiga, perlindungan hak asasi manusia. Rekstad memberikan perlindungan yang kuat terhadap hak-hak warga negara. Sedangkan Makstad cenderung membatasi hak-hak tersebut. Perbedaan Rekstad dan Makstad. Perbedaan keempat, adanya sistem pengawasan. Dalam Rekstad terdapat lembaga-lembaga yang mengawasi jalannya pemerintahan.
sedangkan dalam Mastad pengawasan cenderung lebih lemah. Perbedaan kelima, tujuan yang ingin dicapai, Restad bertujuan menciptakan keadilan dan kepastian hukum, sedangkan Mastad lebih berorientasi pada mempertahankan kawasan. Dari berbagai perbedaan tersebut dapat kita lihat bahwa Restad lebih menjamin perlindungan terhadap masyarakat dibandingkan Mastad. Terima kasih Saudara Danang. Selanjutnya saya akan melanjutkan materi tentang relevansi bagi Indonesia. Menurut kelompok kami, konsep yang paling relevan bagi Indonesia adalah Restad atau negara hukum. Hal ini dikarenakan secara tegas menyatakan dalam pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 bahwa Indonesia adalah negara hukum, yang artinya seluruh penyelenggaraan pemerintahan harus berdasarkan hukum yang berlaku dan tidak boleh dilakukan secara sewenang-wenang. Selain itu, konsep Restad juga sejalan dengan nilai-nilai Pancasila, khususnya sila kedua dan sila kelima, yang menekankan kemanusiaan yang adil serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Meskipun dalam praktiknya masih terdapat berbagai tantangan seperti korupsi, penyalahgunaan wewenang, dan ketidakadilan hukum, Indonesia terus berupaya memperkuat sistem hukum melalui reformasi hukum dan penegak hukum yang lebih baik. Sebagai contoh, berbagai kasus korupsi yang melibatkan pejabat negara dapat diproses melalui jalur hukum. Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia perusahaan menerapkan prinsip negara hukum dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu, Restad merupakan konsep yang paling sesuai untuk diterapkan di Indonesia. Selanjutnya saya akan kembalikan kepada Saudari Diva Aulia Rahmita untuk menyampaikan materi selanjutnya, yaitu kesimpulan. Berdasarkan pembahasan yang telah disampaikan, dapat disimpulkan bahwa Restad adalah negara yang menjadikan hukum sebagai dasar utama untuk menjalankan pemerintahan. Sedangkan Mastad adalah negara yang lebih mengutamakan kekuasaan. Kedua konsep ini memiliki perbedaan yang sangat jelas. Restad menempatkan hukum sebagai landasan utama untuk menciptakan keadilan dan melindungi hak-hak warga negara. Sementara itu, Mastad menempatkan kekuasaan sebagai faktor utama yang berpotensi menimbulkan penyalahgunaan wewenang. Nah, sebagai negara yang berdasarkan hukum dan berlandaskan Pancasila, Indonesia lebih relevan menerapkan konsep Restad karena mampu menjamin keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan hak asasi manusia. Semoga melalui pemahaman mengenai dua konsep ini, kita dapat semakin menyadari bahwa pentingnya hukum dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara. Demikian pembahasan materi dari kelompok 6. Sebelum kami tutup, kami mengucapkan terima kasih atas perhatiannya kepada Bapak dosen, Bapak Ervianto Dwi Braviaji Wicaksono SHM Hum, dan teman-teman semuanya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.